Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Healthies di rumah. Perkenalkan, saya Mei. Saya adalah petugas promosi kesehatan di Puskesmas Ciamas Kabupaten Bogor yang hari ini ingin memberikan tips bagaimana kita membuat alat perangkap nyamuk ya, karena saat ini berhubung cuaca sedang hujan hampir setiap hari ya, hujan terus. Nah, tentunya banyak penyakit-penyakit yang berpotensi ketika sudah masuk musim penghujan. Salah satunya adalah penyakit DBD. Nah, yang perlu diwaspadai adalah perkembangbiakan nyamuknya. Nah, kita sudah tahu bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit DBD dengan cara 3M+ dan pemberantasan sarang nyamuk. Nah, selain 3M+ itu, ternyata ada inovasi yang sudah diterapkan oleh beberapa daerah. Kita bisa membuat alat sederhana namanya Ovitrap. Ovitrap adalah alat perangkap nyamuk yang bisa Bapak Ibu buat di rumah dengan alat-alat sederhana yang tentunya sangat simpel dan gampang banget dibuatnya. Nah, bagaimana cara buatnya dan alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat Ovitrap? Yang pertama adalah botol sebesar ini, atau kalau Bapak Ibu tidak punya botol sebesar ini, ada yang ukuran 1 liter juga boleh. Nah, setelah botol bekas, kita juga siapkan kawat jaring ya, atau jaring kawat ya biasanya kita sebut. Nah, jaring kawat ini kita gunting sebesar ini nanti ya, yang kita butuhkan hanya sebesar ini. Setelah itu kita siapkan gunting, kemudian pisau cutter, kemudian kantong plastik bekas ya, atau yang baru juga boleh, berwarna hitam ya, wajib berwarna hitam. Kemudian kita siapkan solatip ya, solatipnya juga boleh yang warna bening, boleh juga yang warna hitam. Kemudian kita siapkan senter. Nah, senter ini fungsinya nanti untuk melihat progresnya ya, seberapa banyak jentik yang ada di dalam Ovitrap itu. Jadi kita butuh cahaya untuk melihat berapa banyak jentik yang tumbuh di Ovitrap. Kalau nggak punya senter seperti ini juga bisa pakai senter handphone ya. Dan kita butuh air bersih ya. Air bersihnya nggak harus air matang, air mentah juga boleh. Yang penting airnya kondisinya bersih. Nah, bagaimana cara buatnya? Yang pertama adalah stepnya, kita siapkan botol bekas tadi ya. Botol bekas tadi kita pastikan air di dalam botolnya sudah kita buang ya. Kemudian kita potong di area sini. Kita potong botol aqua menjadi 2 bagian. Kita potong perlahan. Menjadi 2 bagian seperti ini setelah kita potong. Dan ini tutupnya kita nggak pakai ya, kita nggak gunakan, jadi kita simpan aja. Jadi setelah menjadi seperti ini kita skip dulu. Saya sudah punya yang sudah jadinya ya, yang sudah ada jaringnya. Nah, ini kita potong lagi deh. Kita potong lagi. Kita potong menjadi 2 seperti tadi. Dan posisinya si kawat jaring ini kita letakkan di tutup botol yang paling atas ya. Kita letakkan, ukurannya disesuaikan dengan ukuran si tutup botol tersebut ya. Seperti ini. Kita hati-hati karena ini jaring kawat, jangan sampai tangan Bapak Ibu kena ini ya, terluka ya. Harus hati-hati, ukurannya harus dipaskan, pastikan si jaring kawat itu harus menutup semua area tutup botol. Kalau bisa digunting lagi, kita paskan lagi dengan ukurannya. Kalau masih dirasa kurang pas ya ukurannya. Nah, kita paskan ukurannya, kemudian kita solatip di area pinggir tutup botol ini yang sudah dijaring kawat tadi ya.
Nah, seperti ini ya. Nanti kalau sudah jadinya seperti ini. Jadi si posisi kawat ini harus menutup semua area tutup botol dan kemudian tambahkan solatip ya biar nempel. Nah, setelah itu kantong plastik yang tadi sudah kita siapkan kita tutup ya. Kita letakkan di sini. Jadi bagian bawah si tutup botol tadi, maksud saya bagian bawah tutup botolnya kita lapisi dengan si plastik tadi yang sudah kita siapkan. Kita tutup seperti ini ya. Ukurannya dipaskan saja, jangan sampai ada celah yang tidak tertutup oleh plastik. Nah, kita siapkan solatipnya dulu. Lalu kita tutup, pastikan si plastik ini menutupi semua area botol ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya di rumah, kenapa kita harus menutup botol tersebut menggunakan plastik atau bahan yang warnanya gelap? Karena yang kita tahu nyamuk itu sukanya berada di tempat-tempat yang lembab dan gelap, jauh dari jangkauan sinar matahari. Ya, jadi sebenarnya selain pakai kantong plastik hitam, kita juga bisa pakai pilok yang berwarna gelap. Ya, nah ini sudah tertutup ya, ya seperti ini. Nah nanti kalau sudah, tinggal kita isi air. Jadi si bagian bawah botol ini kita isi air pakai air yang tadi sudah kita sediakan, pakai air bersih. Kita isi sesuai dengan ukuran botolnya. Nah, jangan melebihi dari ukuran botolnya ya, karena nanti akan tumpah. Dan pastikan ketika menyimpan bagian tutupnya itu, si jaring kawat ini terendam oleh air di dalam botol. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana cara kerjanya supaya si nyamuk itu mau bertelur di dalam Ovitrap ini. Jadi ketika si nyamuk itu mulai datang ke Ovitrap ini, jadi si nyamuk akan bertelur melalui lubang-lubang kecil yang ada di kawat jaring ini, kan ada lubang-lubangnya ya. Jadi si telur itu akan jatuh ke dalam genangan air yang ada di botol ini. Nah, kita tahu perkembangbiakan nyamuk itu 5-7 hari. Jadi setelah kita letakkan ini Ovitrapnya sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Kita bisa letakkan di daerah-daerah yang dirasa memang banyak nyamuknya. Misalnya di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh matahari, di pojok-pojokan di dalam ruangan ya. Kita bisa simpan, dan jangan dekat sama sinar matahari karena nyamuk nggak suka tempat yang terang-terang. Dia sukanya dengan suhu ruangan yang lembab dan tempat yang gelap ya. Nah, nanti ketika 5-7 hari kita lihat pakai senter. Nah, kita buka, kemudian kita senterin ke area botolnya. Kalau misalkan ada jentik yang suka kayak ulet-uget gitu ya, yang gerak-gerak, nah berarti ada jentik nyamuknya. Nah, nanti ketika si nyamuk itu sudah 5-7 hari mau menetas menjadi nyamuk, nah dia sudah tidak bisa lagi terbang ke atas. Jadi sudah terperangkap di dalam Ovitrap ini. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ditemukan jentik nyamuk di dalam Ovitrap yang sudah kita buat ini, nah jentiknya kita buang kemana? Nah, kita buang ke kolam ikan ya. Kalau Bapak Ibu di rumah pelihara ikan hias atau ikan apapun, nah kita bisa buang ke situ. Jadi jangan buang sembarangan ke jalanan ya. Jadi dibuangnya itu ke
kolam ikan bisa, ke sungai bisa, yang penting si jentik itu sudah tidak bisa lagi berkembang biak menjadi nyamuk. Nah, sekian tips dari kami Puskesmas Ciomas. Mudah-mudahan Ovitrap ini bisa menjadikan salah satu alat inovasi ya untuk Bapak Ibu semua untuk memberantas nyamuk DBD. Yuk kita cegah DBD dengan 3M+. Ya, dan Bapak Ibu bisa terapkan membuat Ovitrap ini di rumah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.